Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Bapak dan Ibu Asesor pada sertifikasi dosen tahun 2026. Dalam rangka pemenuhan salah satu persyaratan dalam sertifikasi dosen tahun 2026, izinkan saya, Mia Rahayu, Esterpar Emempar, dosen tetap dari program studi D3 Perjalanan Wisata Politeknik Pariwisata Makassar, untuk menyampaikan video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Pada video ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang diamanahkan kepada saya, yaitu mata kuliah Pariwisata dan Hospitality dengan kode mata kuliah PHI 4232. Mata kuliah Pariwisata dan Hospitality ini berbobot 2 SKS yang ditujukan kepada mahasiswa semester 2 program studi D3 Perjalanan Wisata untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman yang komprehensif mengenai konsep-konsep fundamental kepariwisataan dan industri hospitality sebagai dasar dalam penyelenggaraan pelayanan perjalanan wisata. Maka saya menerapkan prinsip DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment dalam setiap pembelajaran. Aspek delivery dilakukan dengan metode ceramah, diskusi interaktif, studi kasus, dan simulasi sebagai strategi pembelajaran aktif yang mendorong mahasiswa untuk memahami dan menerapkan hasil pembelajaran dalam mata kuliah ini. Setiap metode dilakukan sesuai dengan capaian yang diharapkan. Contohnya metode observasi yang dilakukan agar mahasiswa mampu menganalisis model service quality dengan cara melihat langsung pelayanan pada industri pariwisata. Selanjutnya, aspek interaction dilakukan dengan pendekatan student center learning, di mana saya aktif memberikan pertanyaan dan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya, berdiskusi, dan brainstorming guna meningkatkan partisipasi dan mengembangkan kemampuan berpikir secara kritis oleh mahasiswa. Kemudian aspek assessment sebagai evaluasi pembelajaran yang berfokus pada capaian kompetensi. Maka di akhir pertemuan, saya memberikan refleksi pembelajaran dan penugasan baik secara mandiri maupun kelompok. Evaluasi ini terbagi atas dua, yaitu evaluasi formatif yang dinilai dalam setiap perkuliahan dengan bobot 30% dan evaluasi sumatif berupa UTS yang berbobot 30% dan UAS yang berbobot 40%. Prinsip DIA tertuang dalam rencana pembelajaran yang telah disusun dan divalidasi oleh Ketua Program Studi dan Satuan Penjaminan Mutu Politeknik Pariwisata Makassar (RPS) dengan mudah diakses oleh mahasiswa melalui sistem akademik atau SIAKAD Poltek Par Makassar. Sistem ini dengan aktif digunakan sebagai media pembelajaran seperti melakukan presensi kehadiran mahasiswa, berbagi bahan ajar, dan tugas terstruktur. Adapun RPS dalam mata kuliah ini terdapat 3 CPL program studi. Adapun dalam RPS mata kuliah ini terdapat 3 CPL program studi, yaitu mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, mampu menguasai konsep teoritis tentang tata cara berkomunikasi secara efektif melalui telepon dalam pelaksanaan tugas bidang tour and travel, serta mampu mengidentifikasi dan menerapkan konsep pariwisata dalam merancang dan mengelola perjalanan wisata. Dari ketiga CPL yang dibebankan dalam mata kuliah ini, maka tersusun 4 CPMK, yakni 1. Mahasiswa mampu menggunakan terminologi dalam kepariwisataan sebagai landasan mengelola perjalanan wisata. 2. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar pariwisata dalam penyelenggaraan aktivitas perjalanan wisata. 3. Mahasiswa mampu mendemonstrasikan komunikasi efektif secara verbal dan non-verbal sesuai etika kerja dan standar profesi dalam bidang perjalanan wisata. Dan yang terakhir,
mahasiswa mampu mengimplementasikan etika profesi, sikap hospitality, serta tanggung jawab dalam melaksanakan tugas pelayanan pada bidang perjalanan wisata secara mandiri dan berkelompok. Sebagai wujud implementasi dari DIA yang berorientasi pada outcome-based education, dalam mata kuliah pariwisata dan hospitality pada pertemuan ke-7 dengan topik fungsi dan atribut utama produk wisata. Dari pertemuan ini, kemampuan akhir yang diharapkan yaitu mahasiswa mampu mengidentifikasi komponen utama dalam sistem kepariwisataan, di mana sub CPMK tersebut berimplikasi pada ketercapaian CPMK 2, yakni mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar pariwisata dalam penyelenggaraan aktivitas perjalanan wisata. Berikut ini tayangan video pembelajaran. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Oke, silakan CL disiapkan kelasnya terlebih dahulu. Perhatian, sebelum kita mulai perkuliahan pada hari ini, alangkah baiknya marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dulu. Berdoa selesai. Baik, terima kasih CL. Apa kabar hari ini? Baik. Semuanya sehat ya, semua tetap sehat, tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Nah, sudah siap mengikuti perkuliahan hari ini? Siap. Oke, karena semuanya sudah siap, sebelum kita mulai silahkan lakukan presensi terlebih dahulu. Sini sudah ada barcode presensi, silakan masuk di akun si akun masing-masing dan scan barcode di atas. Oke, masih ada yang ingat materi kita minggu lalu kita membahas tentang apa? Oke. Untuk pertemuan minggu lalu kita membahas tentang jenis-jenis hotel. Jenis-jenis hotel, bagus sekali. Nah, jenis-jenis hotel ini terbagi menjadi beberapa jenis. Oke, ada akomodasi hotel mulai dari bintang 1 sampai bintang 5. Lalu apa lagi kira-kira jenis-jenis hotel? Oke, silakan. Ada homestay dan juga villa. Berbicara tentang homestay, kira-kira karakteristik homestay itu seperti apa? Ada yang masih ingat? Oke, silakan. Untuk homestay itu kita tinggalnya sama tuan rumah. Kalau homestay kita tinggal dengan tuan rumah. Oke, berarti semuanya masih ingat materi kita di minggu yang lalu dan materi kita hari ini merupakan materi lanjutan dari materi kita minggu yang lalu. Minggu lalu kita membahas tentang klasifikasi akomodasi, jenis-jenis akomodasi. Nah, di minggu hari ini kita akan membahas terkait fungsi dan atribut produk wisata atau komponen produk wisata. Nah, untuk materi kita pada hari ini, kita membahas tentang atribut produk wisata dan juga fungsinya. Dan juga di sesi terakhir, sebentar kita ada sesi assessment. Kita akan melihat bagaimana pemahaman Anda terkait materi kita pada hari ini. Nah, untuk masuk ke materi utama, saya ingin bertanya dulu. Kira-kira di sini teman-teman ada yang pernah berwisata? Sering. Ada yang sering, ada yang pernah berwisata. Nah, kira-kira kemana aja teman-teman? Labuan Bajo. Ada yang ke Labuan Bajo, ada yang pernah kemana? Ke Selayar. Nah, kira-kira waktu ke Labuan Bajo, ke Selayar, apa yang teman-teman nikmati atau lihat di sana? Keindahan alamnya. Kalau Labuan Bajo, kira-kira yang berbeda? Ya, di sana dunia bawah lautnya kan. Dunia bawah laut, ya. Bali juga ya, mungkin ada yang pernah ke Bali. Di sini ada yang ke Bali? Pernah? Pernah ke Bali ya? Pernah ke Bali. Mungkin kalau di Bali lihat tari-tarian, ya. Nah, tari-tarian ini termasuk atraksi budaya juga ya di sana. Oke. Nah,
fasilitas apa yang kira-kira teman-teman gunakan waktu jalan-jalan atau berwisata? Ada yang pakai akomodasi karena nginap ya. Lalu apa lagi? Transportasi. Ada transportasi. Transportasinya naik apa? Pesawat. Ada yang naik pesawat. Ada yang pernah ke Selayar? Naik kapal. Ya. Fasilitas-fasilitas mungkin pada saat di tempat wisata ada gazebo, menikmati. Ada villa tadi masih berkaitan dengan akomodasi. Fasilitas mungkin kehabisan uang waktu di tempat wisata. Butuh tarik uang ya di ATM atau pergi ke bank ya. Mungkin teman-teman ada yang biasa seperti itu ya, tiba-tiba habis uang setelah belanja lalu menggunakan fasilitas yang ada di destinasi di sana. Karena itu beberapa fasilitas yang mungkin teman-teman gunakan waktu melakukan kegiatan berwisata. Nah, dari yang teman-teman sampaikan itu, ini teman-teman sebenarnya sudah menikmati atribut atau komponen produk wisata. Jadi secara sederhana, atraksi ini diartikan sebagai sesuatu hal yang dapat dinikmati oleh wisatawan. Atraksi ini meliputi 3 aspek, something to see, something to do, and something to buy. Yaitu bagian dari atraksi. Semua hal yang dapat dinikmati, ya itu bagian dari atraksi. Sehingga atraksi ini bisa meliputi pemandangan alam, budaya lokal, ya berbagai jenis yang dapat teman-teman nikmati. Nah itu hal-hal yang dimaksudkan atau meliputi atau ruang lingkup dari atraksi. Nah selanjutnya ada aksesibilitas. Tadi teman-teman waktu berwisata ada yang pakai kendaraan pribadi mungkin, ada yang harus naik pesawat karena jauh, ada yang harus nyebrang pulau sehingga butuh kapal dan lain sebagainya. Nah itu bagian dari aksesibilitas. Nah, aksesibilitas ini juga meliputi waktu tempuh. Ya, berapa lama ditempuh menggunakan kendaraan apa atau menggunakan transportasi apa. Nah, itu bagian dari aksesibilitas. Jadi, aksesibilitas ini segala hal yang digunakan untuk menjangkau destinasi atau daya tarik wisata. Lalu ada amenitas. Amenitas ini unsur fasilitas. Ya, amenitas ini terbagi apakah dia di dalam daya tarik wisata atau di luar sekitaran. Nah, itu bagian dari amenitas. Jadi segala sesuatu yang digunakan untuk menunjang kenyamanan selama berwisata. Ya, jadi itu bagian dari amenitas. Contoh-contohnya banyak. Yang sederhana aja deh, yang paling kecil. Teman-teman pergi ke tempat wisata, kebelet, butuh toilet. Kalau di satu tempat wisata nggak ada toiletnya gimana? Gitu ya, jadi tidak nyaman, jadi tidak rasanya pengalaman buruk gitu yang terjadi. Nah itu bagian dari amenitas. Lalu ada akomodasi, ini akomodasi kita udah pelajari di minggu lalu. Ya teman-teman semua sudah memahami terkait akomodasi, apa itu akomodasi, bagaimana perkembangan akomodasi di Indonesia. Bahkan teman-teman sudah memahami klasifikasi dan bahkan mampu mengidentifikasikan jenis-jenis dari akomodasi. Jadi saya rasa akomodasi ini tidak perlu kita bahas lebih mendalam dalam materi kita hari ini. Lalu ada aktivitas. Aktivitas ini segala sesuatu yang apa kira-kira? Dilakukan. Ya, segala hal yang dilakukan pada saat berwisata. Contoh sederhana, misalnya waktu ke Selayar ngapain? Ada yang snorkeling. Berfoto ini yang viral ya. Bukan viral, paling banyak dilakukan di tempat wisata, gitu ya. Karena berfoto ini mau dimanapun pasti untuk mengabadikan momen pasti berfoto, gitu ya. Jadi berfoto ini salah satu aktivitas yang dilakukan yang paling umum, bahkan di semua atraksi wisata, aktivitas ini yang paling sering dilakukan. Nah, sampai di sini berkaitan dengan produk wisata, ada yang ingin ditanyakan? Oke, silakan Dea. Jadi saya pernah jalan-jalan ke Maros dan di sana itu atribut produk wisatanya lengkap memang. Mulai dari aktivitas, aktivitas, akomodasi dan amenitasnya. Oke. Tapi kenapa durasi kunjungannya itu 1 hari saja cukup, Mem? Oke, bagus sekali pertanyaannya. Kira-kira sebelum saya jawab nih, ada yang bisa menjawab nggak kira-kira kenapa ke Maros sudah lengkap
kegiatan-kegiatan atribut produk wisatanya, ada atraksi, ada aksesnya mudah dan lain sebagainya. Tapi kenapa 1 hari aja cukup deh ke Maros? Kira-kira ada yang tahu kenapa? Oke. Mungkin bisa saja waktu wisatawannya itu yang terlalu singkat atau atraksi wisatanya itu yang jauh dari tempat penginapan. Oke, bagus sekali pertanyaannya. Beri plus dong untuk teman-temannya. Ya, pertanyaan yang bagus sekali tadi Dea bertanya kenapa kira-kira waktu dia ke Maros ini 1 hari aja rasanya cukup. Lalu dijawab sama temennya ternyata bisa jadi karena jauh. Nah, kalau kita berbicara tentang jaraknya yang jauh, tempat lokasinya mungkin yang tidak dekat dengan penginapan, nah ini kita berbicara tentang faktor apa kira-kira? Faktor aksesibilitas. Nah, ini sebenarnya peran kita di program studi perjalanan wisata ini. Jadi kita bisa membuat paket wisata di mana ini dapat dipasarkan kepada wisatawan, pasar membeli, sehingga ini akan memperpanjang masa tinggal dari wisatawan. Karena kita rangkum semua dengan beberapa layanan-layanan yang disediakan. Ya, jadi bagus sekali pertanyaannya dan dijawab dengan sangat baik sekali. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan jelas berkaitan dengan atribut produk wisata? Oke, nah kita lanjut ke fungsi atribut produk wisata. Tadi sebenarnya pertanyaannya sudah menyinggung tentang fungsi dari atribut produk wisata ya. Jadi tanya kenapa durasinya pendek, hanya 1 hari aja di tempat wisata yang sebenarnya komponen produk wisatanya lengkap. Nah, ini sebenarnya sudah menyinggung terkait fungsi dari atribut produk wisata. Nah, di sini saya mau masing-masing coba membacakan saya fungsi pertama atraksi apa-apa saja, aksesibilitas apa-apa saja. Boleh dia deh. Boleh dibaca untuk atraksi apa-apa saja fungsinya? Atraksi pertama itu faktor penarik wisatawan. Oke. Kedua, menciptakan kemirikan wisata, kemudian membangun citra destinasi, dan yang terakhir memberikan edukasi bagi wisatawan. Oke, sebelahnya deh Iren, boleh. Aksesibilitas fungsinya apa saja Iren? Aksesibilitas fungsinya itu yang pertama memberi kemudahan dalam menjangkau destinasi bahkan daya tarik wisata. Yang kedua mempercepat waktu tempuh wisatawan. Yang ketiga mendukung keamanan dan kenyamanan berwisata. Yang terakhir itu memberikan informasi wisata. Oke, saya lanjut ya. Amenitas, boleh Gebi. Yang pertama itu menciptakan rasa nyaman bagi wisatawan selama di destinasi. Yang kedua meningkatkan kepuasan wisatawan. Dan yang ketiga menciptakan kualitas pengalaman wisata. Oke, aktivitas fungsi-fungsinya boleh dibacakan oleh Novita? Selanjutnya itu aktivitas fungsinya yang pertama meningkatkan spending expenditure wisatawan, yang kedua memperpanjang lama tinggal wisatawan, dan yang terakhir mendukung tingkat kunjungan kembali wisatawan. Oke, sampingnya deh boleh akomodasi. Bagian akomodasi yang pertama memberi rasa aman bagi wisatawan, yang kedua mendukung lama tinggal wisatawan, yang ketiga memberikan tempat istirahat bagi wisatawan. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah membantu membacakan beberapa fungsi-fungsi dari atribut produk wisata. Nah, di sini beberapa fungsi, salah satu yang menarik di sini ada spending expenditure. Kira-kira kalau saya berbicara atau kita berbicara tentang spending expenditure itu apa ya? Oke, Indah. Biaya, apalagi kira-kira? Pengeluaran. Oke, pengeluaran, bagus sekali ya. Spending expenditure, biaya pengeluaran. Nah, kenapa ada biaya pengeluaran dalam fungsi atribut produk wisata? Nah, kalau kita mengamati ya beberapa fungsi dari atribut produk wisata ini memperpanjang durasi tinggal dari wisatawan atau length of stay. Nah, length of stay ini tentunya semakin lama seorang wisatawan tinggal di satu destinasi, ini semakin banyak aktivitas yang dilakukan. Yang mana setiap aktivitas membutuhkan biaya-biaya. Lalu semakin lama nginep di hotelnya. Selama di hotel butuh makanan, butuh fasilitas-fasilitas lain.
Ya, jadi semakin lama wisatawan tinggal di suatu tempat, ini akan semakin banyak biaya-biaya, semakin banyak pengeluaran-pengeluaran yang akan dibutuhkan dan juga dikeluarkan. Nah, inilah biaya-biaya ini yang akan berdampak positif terhadap suatu destinasi. Ya, karena ada perputaran di sana. Ya, masyarakat atau warga lokal menyediakan fasilitas, menyediakan makanan, lalu ada wisatawan yang beli. Nah, semakin lama kan semakin banyak pengeluarannya, semakin lama dibutuhkan di situ. Ya, jadi itu beberapa fungsi-fungsi dari atribut produk wisata. Sampai di sini kira-kira ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah dipahami? Paham ya, jadi itu berkaitan fungsi dan atribut produk wisata. Nah, karena tadi teman-teman sudah sampaikan bahwa sudah paham, sudah mengerti. Nah, saya mau uji. Ya, saya mau lihat dalam refleksi pembelajaran hari ini apakah betul-betul sudah paham. Nah, untuk refleksi pembelajaran kita hari ini itu ada 2. Sebentar, saya sudah siapkan kuis. Nah, sekarang saya mau bagi kelompok. Ya, saya mau bagi kelompok. Boleh ya, oh ya boleh. Jadi ini jadi 3. Dia mungkin ke sini ya, boleh. Tarik ya, 1 ya. Jadi nanti rata semua masing-masing ada masing-masing kelompok ini sama jumlahnya. Ya, jadi silakan ini jadi kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Ya, jadi silakan masing-masing kelompok ini berdiskusi untuk menentukan satu destinasi. Jadi setiap kelompok ini destinasinya beda-beda ya, jangan ada yang sama. Jadi destinasinya berbeda-beda, destinasi yang ada di Indonesia, lalu di setiap destinasi ini silahkan diidentifikasi atribut produk wisatanya. Mulai dari apa tadi? Atraksi, lalu aksesibilitas, lalu ada amenitas, aktivitas, akomodasi. Ya, jadi silahkan teman-teman di setiap kelompok berdiskusi, tentukan satu destinasi dan tentu identifikasi komponen produk wisata di setiap destinasi yang sudah ditentukan. Kalau yang di depan boleh berbalik nanti sambil berdiskusi untuk memudahkan. Oke. Gimana kelompok 3? Ada kesulitan? Tidak, Bu. Oke, aman ya? Aman. Kira-kira ambil destinasi apa? Kami sudah berunding ingin ngambil destinasi Labuan Bajo. Oke, Labuan Bajo. Ya, silakan diskusi ya. Untuk komponen instruksi tugasnya jelas ya? Jelas. Oke, silakan. Selamat mengerjakan. Mem, Oh ya, ada pertanyaan dari kelompok saya terkait perbedaan atraksi sama aktivitas. oh bagus sekali pertanyaannya ya. Perbedaan atraksi sama aktivitas. Kalau atraksi itu yang dilihat, yang dinikmati. Kalau aktivitas yang dilakukan. Kalau kayak upacara Rambu Solo, Mem, itu masuk. Bisa atraksi. Oh, bisa. Ya, karena kita tidak ikut dalam kegiatan. Kita hanya mengamati aktivitasnya, mungkin hanya mengamati, tapi yang lebih utamanya dia lebih ke atraksi karena kita melihat ritual upacara yang dilakukan. Oke, time is up, waktu habis. Nah, sekarang kita akan mendengar hasil diskusi dari tiap kelompok. Nah, jangan lupa hasil diskusi sebentar dikumpul melalui Adlink ya. Sekarang kita akan mendengar setiap kelompok ini menyampaikan hasil diskusinya. Boleh dari kelompok 1 dulu. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kenalkan saya Diana Stasia, perwakilan dari kelompok 1. Jadi di sini kami mengambil destinasi Toraja. Akomodasinya itu kami mengambil hotel Misliana bintang 4. Kemudian aksesibilitasnya itu bagus dan ditempuh dalam waktu 8 jam dari Kota Makassar. Kemudian amenitasnya itu
ada kantin dan gazebo di Sadang Tok Barana. Terus aktivitasnya adalah rafting. Kemudian atraksinya itu ada upacara Ramusol. Oke, bagus sekali. Silakan duduk kembali. Kelompok 2 silahkan. Baik, saya Jumbia dari kelompok 2 mewakili. Yang pertama itu kami mengambil di destinasi Endrekang, yaitu yang pertama atraksi melihat pemandangan Gunung Nona khas Endrekang. Yang kedua aksesibilitas mobil pribadi atau bus. Aksesibilitasnya itu dari Makassar ke Endrekang itu 5-6 jam. Amenitas ada kafe dari kayu atau bambu. Aktivitas yang dilakukan melakukan sepeda gantung, menaiki sepeda gantung, dan banyak aktivitas lainnya, dan akomodasi homestay. Oke, bagus sekali. Terima kasih kelompok 2. Terakhir kelompok 3. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Saya mewakili kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, di mana untuk lokasi atau destinasi yang kami pilih itu yaitu Labuan Bajo. Untuk daya tariknya itu di sana ada Pulau Komodo. Oke. Untuk aktivitasnya di sana kita bisa berfoto dengan komodo, dan juga di sana kita bisa melakukan trekking. Dan untuk amenitas di sana sudah ada pos informasi. Kemudian untuk dari aksesnya dari Labuan Bajo itu ke Pulau Komodo itu menggunakan speedboat dengan jarak tempuh kurang lebih 1 jam 30 menit. Dan untuk akomodasi di sana itu terdapat akomodasi hotel, Bu. Oke. Masih ada? Cukup sekian, Bu. Baik, terima kasih. Boleh tepuk tangan untuk kita semua. Oke, silakan dibalikan kembali tempat duduknya. Oke, teman-teman. Tadi saya sudah sampaikan bahwa saya sudah siapkan kuis untuk kita lihat bersama, ya, kita mainkan bersama. Jadi di sini saya sudah siapkan beberapa gambar, ya. Terlihat ya di belakang? Gambarnya terlihat ya? Oke, jadi saya sudah siapkan di sini beberapa gambar. Ya, jadi sebentar saya akan tunjuk masing-masing gambar apa yang ditujukan dari atribut produk wisata. Oke, nah saya mau tunjuk Lisa, boleh? Alisa, kira-kira kalau atraksi ditunjukkan pada gambar berapa? Nomor 3. Oke, bagus sekali. Sahwa, atraksi kira-kira ditunjukkan di gambar berapa, Sahwa? 7/3. Ada tadi 3, 7 ya. Oke, lalu bagus sekali ya. Jadi ternyata semuanya sudah memahami apa itu komponen atau atribut produk wisata, apa-apa saja fungsinya, dan juga ternyata semuanya sudah memahami bagaimana cara mengidentifikasi, ya. Oke, baik teman-teman. Demikian pertemuan kita hari ini, ya. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman semua atas partisipasi aktifnya dalam proses pembelajaran kita hari ini. Dan saya mohon maaf sekiranya dalam proses pembelajaran kita hari ini ada kata atau mungkin ada perbuatan, ada kekeliruan yang saya lakukan. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di minggu depan. Terima kasih semuanya. Demikianlah tayangan video pembelajaran sebagai gambaran dari aktivitas pengajaran yang saya lakukan pada mata kuliah pariwisata dan hospitality, program studi D3 Perjalanan Wisata Politeknik Pariwisata Makassar. Kiranya pemaparan ini menunjukkan komitmen saya untuk berkontribusi dalam pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan vokasi di bidang pariwisata. Terima kasih dan salam sejahtera bagi kita semua.